APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka, anti korupsi layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. Iya, demikian APK bersih, jujur, melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua pegawai APK. Yang terhormat ini Ibu Direktur, semoga selalu senantiasa dilimpahi kesehatan. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kepala Seksi, Direktorat APK, semoga juga senantiasa dilimpahi kesehatan, dan juga seluruh pegawai Direktorat APK yang membanggakan. Semoga hari ini sehat, hari Jumat sehat, Jumat berkah. Semoga semuanya lancar. Amin. Ya, selamat datang ini Bapak Ibu di acara Kuizi. Mewujudkan ZI adalah easy, yang merupakan istilahnya hari ini adalah grand final. Jadi menentukan siapakah yang akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang saya dengar kabarnya bisa mengguncang dunia, Bapak Ibu. Jadi apakah itu benar, nanti kita lihat saja siapa yang menang. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini biasanya atau hari kemarin Bapak Ibu MC dipandu atau melihat Mbak Dona itu pagi-pagi segar melihat perempuan. Atau kali ini mohon maaf ini ya, harus melihat mas-mas nanggung gitu. Nanggungnya karena mau dipanggil mas-mas juga yang nggak cocok, itu udah mau mendekati om-om, mau dipanggil bapak-bapak juga saya belum terima gitu, jadi ya masih nanggung lah. Ya, ini hari ini membantu Mas Anas ini sebagai MC dadakan. Kalau saya tahu biasanya MC itu Magic Chess itu kalau yang main gamer atau makan combro, tapi kali ini membantu Kuizi Grand Final, jadi ya ini perebutan juara ya, jadi semoga hari ini lancar. Jadi ditemani Mas Anas ini, monitor Mas Anas. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siap. Gimana progres kemarin UUP2? Ya, begitulah. Insya Allah Senin kita lanjut kembali ya. Oh, siap. Semoga lancar ya Mas Anas ya, dan juga Bapak Ibu dari PKPP. Terima kasih. Ini kita jadi yang langsung untuk join kuis ya. Siap. Biar bisa sambil disambi. Monggo. Jadi Bapak Ibu silakan, ini siap-siap gadgetnya. Join myquiz.com. Kodenya adalah 010390 Bapak Ibu. Kuis hari ini adalah untuk pengungkit kuis keempat untuk pengungkit 5 dan 6, penguatan pengawasan dan kualitas layanan publik. Penguatan pengawasan. Jadi apa yang perlu diawasi? Nah, ini nanti kita cari tahu. Nah, mungkin bisa menyapa Pak Supri dan Pak Feli. Oh iya, betul, siap. Hari ini untuk penguatan pengawasan atau pengungkit kelima itu dikoordinasi atau koordinatornya itulah Kasubdit dari PPK Bun. Hari ini kita ditemani oleh wakil koordinatornya Pak Supri. Mohon izin ini Pak Supri, apakah sudah monitor? Assalamualaikum Mas Anang, selamat pagi. Waalaikumsalam, siap. Sehat Pak Supri? Ya, salam sehat, salam bahagia. Siap. Mas Anas. Gimana Mas Pak? Anas ini dia mendampingin kita terus ya. Iya, selalu setia di tengah kesibukannya. Iya. Sehat semua ya Pak. Ini gimana Pak Supri? Gimana? Soalnya apakah cukup menantang? Soalnya cocok untuk grand final, betul? Soalnya untuk apa ya?
ngupdate pengetahuan sih cukup lah ya. Oh, siap. Pokoknya ada di materi ya, kalau paham betul ZI ya pasti bisa jawab. Atau Iya, ada yang perlu menggenapi disampaikan dari terlebih yang dahulu? kemarin-kemarin. Iya, menggenapi dari mungkin yang kemarin-kemarin itu Oh, ya. siap. Pak Supri, apa ada yang perlu disampaikan dulu terkait ini? Pengungkit penguatan pengawasan atau nanti saja? Kalau dari kami sih terima kasih nih ya diberi kesempatan oleh panitia ya untuk terlibat ya dalam penguatan pembangunan ZI ya. Dalam hal ini kita udah pada tahap sosialisasi, internalisasi dan melalui mekanisme kuis ini ya. Jadi Mas Anang dan teman-teman semua. Jadi saya dapat ini nih dari teman-teman nih di APK. Jadi ini kok jadinya agak mencekam ya gitu ya. Sebenarnya padahal enggak Jadi ya, Pak ya. Iya, ini kreasi-kreasi dari Mas Ferry dan teman-teman ya Mas Anas ini ya. Jadi kok agak mencekam ya di ZI gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus baca-baca gitu ya. Walaupun kan ya kita sampaikan berkali-kali ya teman-teman Mas Ferry dan teman-teman tuh ini bagian dari internalisasi, santai saja gitu ya. Kita lakukan seoptimalnya gitu ya. Walaupun dengan sungguh-sungguh juga gitu ya, karena ini bagian yang harus kita persiapkan untuk penilaian nanti, seperti itu. Betul. Ini jangan dipikir seperti ujian akhir Pak ya, jangan kayak UAS gitu, harus belajar. Apalagi harus kebut semalam, wah besok pengungkit 5 sama 6 gitu, pelajari dulu gitu. Iya. Tidak perlu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau selama rangkaian ini acara yang sudah disiapkan oleh Sekretariat Z itu kita ikuti mulai dari inspirasinya, kemudian yang lainnya yang ada sudah kita broadcast di berbagai macam forum, itu kalau dipelajari dipastikan betul nggak akan susah tesnya Pak ya. Demikian. Siap. Ini kemudian untuk pengungkit selanjutnya itu pengungkit 6 kualitas layanan publik. Ini koordinatornya itu ada di Kasub di PI Brun ya Mas Anes ya. Tapi karena wakil koordinatornya hari ini berhalangan, maka ini akan dipandu oleh Pak Ferry ya Mas Anes ya. Pak Ferry mungkin sudah mohon izin Pak, ini sudah masuk Pak ya. Oh sudah open mic. Gimana Pak Ferry, sehat? Selalu ini Pak Anang. Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Ferry standby selalu dia. Oh siap ya, selalu siap. Nggak pernah nggak ready. Di sana sini hadir beliau. Siap, di acara, di tugas apapun ada selalu Pak Ferry pokoknya ya ya di tengahnya gitu. Bagaimana Pak Ferry, sehat ya, masih sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Anang. Semoga Mas Anang juga sehat juga dong. Alhamdulillah, ini pagi-pagi hari Jumat apalagi Pak, ini mau weekend jadinya. Ini begini Pak Ferry, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu pegawai join, ini mungkin ada yang bisa kait mungkin pengantarnya gitu atau pembukanya gitu. Iya. Prinsipnya kalau dari sisi pengungkit-pengungkit yang ada itu kan bagian dalam rangka untuk memperkuat sisi internal gitu ya, baik dari mulai manajemen perubahan. Kalau perubahan sih internal eksternal gitu ya, dari mulai tata laksana, kemudian SDM, kemudian akuntabilitas, pengawasan ya, itu banyak terkait dengan internal ya, meskipun juga ada kaitannya dengan eksternal di beberapa sisi. Nah, kalau layanan ini lebih nanti kita akan lihat adalah bagaimana teman-teman APK ini kemudian berbuat sesuatu keluar gitu ya, ke eksternal, ke pemangku kepentingan maupun juga ke dalam gitu ya. Misalnya kalau dari sisi layanan-layanannya yang kemarin sudah sama-sama kita hafal ya, semoga sudah di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala nanti ini ya, kalau di luar kepala nanti lewat gitu ya. Semoga sudah di dalam kepala. Jadi ada layanan rekonsiliasi gitu kan, ada layanan klinik akuntansi itu kan, penyuluhan saya salah lagi gitu kan. Layanan penyuluhan SAI, layanan rekonsiliasi, layanan keterbukaan informasi publik, layanan HAI di JPB, dan layanan TU. Jadi ada 5 layanan dengan berbagai macam inovasinya gitu ya.
Dan yang paling penting di tempat ini nih, di tim penguat ini, ada yang berbeda dengan pengungkit lain, Mas Anang. Tahu nggak Ya. tuh? Apa itu, Pak? Yang berbeda itu ada surveinya. Oh, Ada surveinya. Kalau di pengungkit lain nggak ada surveinya. Kalau di pengungkit 6 ini terdapat beban juga untuk terkait dengan masalah survei. Surveinya ada 2, Mas Anang. Yang disurvei pertama adalah terkait dengan integritas, yang disurvei kedua adalah terkait dengan layanan. Jadi apakah layanan kita baik, apakah teman-teman selalu senyum gitu kan? Ketika mendapatkan telepon dari binaan itu, apakah kesel atau melayani dengan baik, itu semua akan menjadi cerminan. Nah, kalau dari sisi integritas, teman-teman kemudian di surveinya itu ya, ke stakeholder kita semua, itu akan dilihat apakah teman-teman kemudian minta-minta sesuatu gitu ya. Misalnya nih ya, ada kamar hotel nganggur nggak nih gitu. Ya, siap. Wah, Ya, itu. misalnya seperti itu. Ya, hal-hal seperti itulah ya, yang mungkin menjadi titik perhatian ya. Apakah teman-teman kemudian harus memberikan sesuatu dulu, yang para pengguna layanan ini harus memberikan sesuatu dulu atau tidak gitu ya. Ya macam-macam lah ya. Jadi di pengungkit 6 ini semuanya itu dibuktikan gitu ya. Semuanya itu dibuktikan. Karena tidak hanya sekadar bicara saya melakukan apa, tapi bagaimana orang atau pemangku kepentingan melihat Direktorat APK. Gitu Mas Ana. Betul, siap, setuju Pak. Itu jangan istilahnya kalau saya sih jangan meminta combro, Pak. Wih, combro apa tuh? Nggak tahu hari ini kok saya ingatnya combro terus, mungkin pagi-pagi belum sarapan jadi yang jual lewat aja combro. Jangan meminta combro sebelum, kalau belum dikasih combro nggak mau memberikan pelayanan yang terbaik. Nah itu kan nggak betul Pak ya. Betul. Siap. Ini sambil menunggu peserta ini baru 55. Oh ya Bapak Ibu mengingatkan ini untuk format namanya. Itu silakan menggunakan nama asli yang di depannya ini dimulai dengan nomor urut yang sesuai dengan file yang sudah kami share di grup. Di chat juga sudah di-share. Jadi nomor urut misalnya kalau saya ini nomor 51, kemudian Anan GFS ini kebetulan juga. Saya Anang Febri Sulistiono, singkat Anan GFS. Iya. Cocok itu. Ini sudah garisnya disalak. Catat Bume. Bume monitor tadi saya lihat. Yang monitor. Bume ini selalu monitor dari awal. Tanya Siap. kalau Nang. Aduh. Aduh, bos saya coba. Aduh. Mas Wahid langsung komentar. Aduh, kalau udah pimpinan udah komentar gini, ya saya ikut lah. Jadi masih menunggu. Oke, perkembangannya kalau boleh ditanya Mas Anang sambil nunggu-nunggu nih, perkembangan terkait dengan Sikri sampai sejauh mana ya? Mungkin teman-teman bisa di-share nih. Siap. Nih. Tahu nggak Mas Anang? Untuk Sikri ini Pak, sudah kemarin untuk hari kemarin tanggal 30 itu hari terakhir penyusunan laporan LKPK Bapak Ibu dan LSKP tingkat wilayah. Itu kemarin sudah alhamdulillah menggunakan Sikri. Secara utamanya menggunakan Sikri dan sudah selesai, kami sudah menyusun laporan konsolidasian dan laporan GFS menggunakan Sikri. Ini Bapak Ibu Sikri kan terintegrasi langsung dengan SPAN, jadi progresnya alhamdulillah sudah nampak, tapi masih beberapa ada masukan ya, kita wajar lah kita kembangkan kemudian. Begitu Pak Ferry dan Bapak Ibu sekalian. Wih. Tapi ya betul, terima kasih Pak Ferry ditanya mengenai progres. Karena ya saya tadi juga nanya progres RUU P2 ke Mas Anas gitu, karena salah satu semangat JRI ini kan kita ingin menanamkan mengenal rekan kerja gitu Pak ya, mengenal tim gitu. Jadi nggak hanya secara personal, tapi kita paham di subdit sebelah, di seksi sebelah misalnya itu sudah mengerjakan apa, sampai mana, bagaimana kesulitannya gitu. Jadi kita sinerginya itu terbentuk. Begitu Pak Ferry ya. Iya, know your organization lah bahasanya gitu ya. Tahu tempat kerjanya gitu. Nah ini Mas Anang nih, saya bagi-bagi tips nih buat teman-teman yang mau mau ujian hard kompetensi gitu ya, atau yang mau ikut ujian assessment center. Salah satunya
yang biasanya akan ditanya gitu ketika teman-teman mau promosi gitu ya, masuk talent, itu adalah kemampuan teman-teman untuk menceritakan probis yang ada di tempat kerjanya. Ya, belum, nggak cukup hanya itu, teman-teman. Jadi juga harus bisa menceritakan probis yang terbaru atau yang bagus yang ada di direktorat lain, Mas Anang. Nah, makanya bagi kita di APK itu kadang-kadang teman-teman akuntan itu kan sukanya ada di dalam tempurung ya, kayak kura-kura gitu. Betul. Nah, saya sih men-challenge teman-teman sekalian untuk keluar di dunia luar sana, banyak yang menarik juga untuk disimak ya. Bagaimana sekarang Direktorat PA itu kemudian lebih jauh lagi untuk meningkatkan KFR-nya ya. Kemudian ada di PKN, kemudian sekarang sudah mulai ada virtual account gitu ya. Kemudian di Settigen sekarang lagi gigih-gigihnya atau sedang giat-giatnya terkait dengan Regional Chief Economist dibantu dengan Direktorat PA. Jadi teman-teman juga harus bisa tahu itu semua gitu ya. Jadi ketika ditanya di luar sana, bahkan kalau bisa sampai ke unit eselon 1 lain, wah itu keren banget lagi gitu ya. Apa cerita di BKF, cerita di pajak, cerita di ini. Makanya nanti ketika orang tanya, teman-teman bisa tahulah sedikit gitu ya, meskipun tidak menguasai secara detail. Itu Mas Anang. Siap, betul Pak. Jadi pekerjaan DCPP itu luas ya, nggak hanya seluas kubikel kita, nggak hanya seluas besarnya memori komputer kita gitu. Jadi nggak ada salahnya kita tahu apa yang dikerjakan sebelah, bagaimana progresnya gitu. Sangat menantang. Saya kira ini sudah 61 bagaimana Pak Ferry, Mas Anas? Apa masih saya ikut Mas Anas aja. Gimana Mas Anas? Gimana ini? Tiba-tiba langsung tambah. Tadi stagnan, terus kemudian Aduh, ini mungkin terlena dengan suara-suara kita gitu kan. Oh ya, sampai lupa ya daftar, padahal itu yang penting, tapi malah menyimak dulu lah, nanti dulu masuknya gitu. Siap, 64. Ini padahal ini penentuan loh ini Bapak Ibu, monggo. 64. Iya nih, penentuan nih. 64 ini pendaftar 82, ya kan? Betul. Mungkin kita perlu sampaikan ini ya Pak Ferry, Mas Anas. Jadi jangan dikira kalau sudah secara individu itu sudah jauh gitu dari Steven gitu, jauh atau dari 3 besar, udah nggak usah masuk. Jangan, gitu kan masih ada penentuan untuk jangan salah. Subdit terbaik ya Pak Ferry ya. Subdit terbaik. Iya, kok subdit terbaik? Maaf. Subdit terbaik ya, betul ya. Kan penting juga itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu setiap pegawai itu kalau join ini nilainya bagus, nanti akan mengatrol nilai subditnya masing-masing, nanti juga akan ada hadiah untuk subdit terbaik juga. Betul. Masih 64 Bapak Ibu, padahal ini partisipatnya ini hari ini sudah 83, tapi yang join baru 64, mungkin silakan. Oke. Naik lagi 66, alhamdulillah. Izin, ini ada beberapa kendala ya memang ya di teman-teman. Iya. Jadi yang pertama betul. OA absensi siap. Sekarang itu masih harus incognito mode samaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini atau dibersihkan KC-nya Mas Anas. Iya, betul. Dibersihkan KC-nya dulu. KC. Terus kemudian yang ini yang sudah terlanjur salah username gimana nih Pak Ferry? Ini ada beberapa yang nggak apa-apa Mas Anas. Ya. Lanjut saja. Nama aslinya kita masih terpantau gitu ya. Betul. Kalau yang nama aslinya masih bisa ditebak-tebak nggak apa-apa. Kayak tadi Mas Teguh kan nulisnya T3 apa tadi GUH apa 6 UH apa itu masih bisa ditebak-tebak ya. Jangan sampai yang super aneh itu nggak masuk nilai itu. Kemarin ada apa tuh? Ada akun uji coba, nilainya bagus, nilainya itu 73 loh, sayang loh, ya kan? Maksudnya betul persentasenya 73 itu jadi sayang menurut saya gitu ya. Karena pakai nama uji coba. Saya nggak tahu uji coba ini siapa. Jangan-jangan Mas Anas atau enggak? Oh, jangan dong. Saya nggak boleh mati sama Pak Ferry. Iya, kalau Mas Anas nggak boleh ikutan Mas Anang karena dia yang bikin soal gitu. Betul. Jadi ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini fair penilaiannya. Jadi pegawai yang masuk ke sekretariat itu
tidak menambahkan nilai ke subjeknya. Jadi ini penilaiannya fair. Betul. Jadi silahkan ini Bapak Ibu. Baru 67. Ini sudah 8.20 juga izin Pak Ferry. Iya. Oke, lanjut. Ya, berarti Ya, kita iya. lanjutkan. Kita Mas. mulai. Up. Silakan. Maka Bapak Ibu bersiap-siap. Soalnya sudah akan muncul 3, Tahukah? 2, 1. Yes. Komponen kelima pengukir bangunan zona integritas. Wah, ini nggak boleh Jalan. salah ini nih. Nggak boleh Oh salah iya, nih. ini tadi udah kita bahas berkali-kali ini ya. Ini pemanasan lah, pertanyaan pemanasan. Oh, sudah makin banyak yang menjawab. Ini saya nggak bisa lihat opsinya ya. Iya, ini balik ke ini, ke instructor page. Oh, siap. Nah, opsinya. Oh, ini balik ke instructor page. Ya, mohon maaf ya Mas Stefan. Kembali ke itu yang lebih enak ini soalnya. Nah, sudah selesai. Leaderboardnya siapa? Wih, Mbak Ria. Nah, Oh, ini Mas ada Awe Stefan. nih, siapa Awe? Awe itu siapa saya ya? ingatnya, kalau Awe saya ingatnya sepertinya beli ayam, Pak. KPP Pak. Siapa ya kira-kira? PLKPP itu PLKPP. Oh, PLKPP. Oh, Pak Budiman. Bukan. Oh, Anton Widodo. Ya. Anton. Oke. Aduh, kok saya lupa teman Alhamdulillah. sendiri ya. Ya, siap. Lanjut. Lanjut. Ini memang PLKPP ini lagi ini tempatnya Pak Supri terakhir ya, penguatan pengawasan jawabannya. Masih ada yang salah nih Pak. Mas Ferry? Ya, silakan Mas Anas. Mas Supri, Mas Anas. Belum lanjutkan ya. Ini Kenapa? Ini mau saya kasih ini sebentar penjelasan sebentar ya. Boleh, silakan. Nah, ini, Bapak Ibu semua, jadi memang komponen kelima ya, pengungkit pembangunan zona integritas itu dia adalah penguatan pengawasan gitu ya. Jadi dalam pembangunan ZI ya itu ada untuk mewujudkan WBK, wilayah bebas dari korupsi dan BBBM gitu ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani ya. Itu ada totalnya itu ada 6 pengungkit ya. 6 pengungkit itu kalau untuk mencapai sampai ke tahapan WBBM ya. Tapi kalau hanya sampai WBK itu sebenarnya cukup 5 pengungkit tuh Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita kemarin set sampai 6 pengungkit. Jadi kita berharap jangka panjang ya, bukan hanya WBK dicapai tapi juga berharap nanti setelah WBK dicapai kita memperoleh WBBM. Jadi makanya kita langsung pakai 6 pengungkit gitu ya. Yaitu yang tadi disampaikan Mas Ferry, pengungkit pertama itu manajemen perubahan, kemudian ada penataan tata laksana, yang kedua, kemudian ketiga penataan sistem manajemen SDM, keempat itu ada penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang kelima ini adalah penguatan pengawasan, ya pengungkit kelima, dan yang keenam itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah ini yang peningkatan kualitas pelayanan publik ini khusus tambahan untuk yang WBBM seperti itu, Bapak Ibu semua. Demikian Mas Anang. Baik, terima kasih Pak Supri penjelasannya ini soal nomor 1. Kita lanjut ya Mas Anas ya. Soal nomor 2, silakan Bapak Ibu. Komponen kelima terdiri dari beberapa indikator penguatan, yaitu tapi kecuali Bapak Ibu. Ada apakah pengendalian gratifikasi, apakah keterlibatan pimpinan, apakah pengaduan masyarakat, apakah penanganan benturan kepentingan. Monggo Bapak Ibu ini ingat waktunya cukup cukup banyak ya, 45 detik, dari jangan langsung cepat bagus, tapi kalau cepat salah ya sayang juga, nilainya malah hangus. Ya, kita lihat sudah 60 peserta menjawab. 3, 2, 1. Oke, time's up. Kita lihat bagaimana hasilnya, leaderboardnya. Set. Waduh, Mbak Ria dan Steven. Oke, siap. Steven memang luar biasa ya. Ini Steven dahsyat.
Konsisten dia. Betul, iya betul, Pak. Dari kuis 1 sampai sekarang selalu ada di leaderboard. Bagus lah. Oh, ini juga jawabannya sudah mayoritas sudah betul ya, Pak ya, ini jadi alhamdulillah aman lah. Mungkin yang jawaban yang ketiga yang salah ini kepleset aja, mungkin masalah salah klik atau gimana kita tahu. Tapi alhamdulillah sudah mayoritas sudah betul lah. Siap. Ini apakah ada tambahan penjelasan lagi dari Pak? Baik, Mas Anang, Bapak Ibu semua ya. Ini yang soal kedua ya. Ini kan lagi-lagi ada kata kecuali gitu ya. Karena kita biasa itu kalau misalnya ada item gitu ya, itu terdiri dari berapa poin gitu ya, kita pasti pakai kecuali gitu ya untuk mengetes pengetahuan kita tentang itu. Nah, indikator penguatan komponen kelima dalam hal ini penguatan pengawasan itu kan yang pertama itu ada pengendalian gratifikasi ya. Yang kedua itu ada penerapan sistem pengawasan internal pemerintah. Yang ketiga pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat itu penyelesaian tindak lanjut ya, whistleblowing system. Kemudian yang kelima penanganan benturan kepentingan, dan yang keenam adalah penyampaian laporan harta kekayaan pegawai ya. Jadi indikatornya itu ada 6 untuk yang penguatan pengawasan. Nah, jadi yang kecualinya tadi yang keterlibatan pimpinan. Kalau keterlibatan pimpinan itu ya, kalau nggak salah saya itu kemarin tuh ada materi ya, itu dia bagian dari pengungkit 4 itu, penguatan akuntabilitas. Ya, itu kriteria ya. Unsur penguatan akuntabilitas itu yang pengungkit keempat itu ada 2 kriteria. Keterlibatan pimpinan dan kriteria pengelolaan akuntabilitas. Jadi yang keterlibatan pimpinan itu bagian dari kriteria pengungkit 4. Demikian. Siap, terima kasih Pak Supri ya, penjelasannya sangat menarik. Kita lanjut Mas Anas, pertanyaan selanjutnya masih ada 13. Silakan Bapak Ibu siap-siap di gadget masing-masing. Berikut ini adalah saluran pengaduan yang dikelola langsung oleh Direktorat APK. Apakah WISE, Cipandu, atau DKI, atau layanan pengaduan elektronik? Nah, ini sepertinya sih jelas juga ini. Seharusnya ini 43, 45. Ayo silakan, hati-hati Mbak Ria, Steven. Saya bingung mau mendukung siapanya. Seharusnya saya netral kan. Mbak Ria di satu sisi, teman satu seksi. Steven di satu sisi, teman satu kampus. Dua-duanya saya dukung. Ayo semuanya Bapak Ibu juga yang lain juga saya dukung. Silakan. Sedikit lagi. Oh, time's up. Kita lihat inputnya bakal bergerak. Oh, masih. Oh, ada Pak. Woi, ada Pak Pudin. Iya. Leaderboard ini mengejar. Jangan sampai ini 2 orang terpleset. Oke, siap. Kita lihat aja tuh, Mas Anang, di leaderboard itu banyakkan subdit mana tuh. Oh, siap. Nanti lihat. Oh, ini. Aduh. Wah, udah lumayan lah ya Pak. Mungkin kita lanjut dulu ya Pak Ferry ya. Pak Supri mungkin nanti penjelasannya mungkin nanti bisa disampaikan gitu kalau ada penjelasan lain di akhir. Izin Sanang. Kamu, oh ya Pak. Oh mungkin setelah ini Pak ya nanti digabung penjelasannya. Siap. Pak Supri, mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak Supri, kepencet. Udah dipencet Mas Anas ya. Mungkin habis ini Pak Supri nanti kami kasih kesempatan. Siap. Di ini ya Pak ya, digabungin ya Pak. Digabungin aja Pak ya. Inovasi penerapan pemantauan pengendalian internal dalam rangka pembangunan zona integritas melalui pencantuman risiko dalam kerangka kerja kegiatan yang dihubungkan dengan, silahkan, Sadaris, Manris, Miris, atau Haris. Ini opsinya menyenangkan ini. Menyenangkan banget. Kalau milihnya Haris, itu nama. Tapi ada yang nggak menyenangkan tuh, Miris. Miris. Waduh, wah, Stephen terjengkal ini sepertinya. Waduh. Steve, hati-hati Steve. Mbak Ria masih stay strong.
Dipencet. Masih ada yang milih Mas Haris. Yeah. Pak Haris. Miris juga Ada ada yang milih miris ya. Masih miris ya, walaupun sedikit Pak ya, mungkin error salah pencet atau apa mungkin Pak ya. Iya, salah pencet mungkin ya. Iya. Karena jaringan. Iya. Wah, Betul. Mas Steven jadi nervous ya. Silakan Pak Supri kalau ada tambahan penjelasan, silakan Pak. Iya. Tadi saya ini ya yang soal sebelumnya ya dari awal ya. Oke. Tadi kalau yang WISE tadi itu kan saluran pengaduan ya yang kita kelola juga di lingkungan Kementerian Keuangan itu WISE ya, Whistleblowing System. Kemudian kalau di JPB ada SIPANDU ya, Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan ya di JPB. Nah, kalau yang DKI tadi itu bukan bagian dari layanan pengaduan ya, itu bagian dari upaya kita untuk mencapai indikator pengungkit penetapan sistem manajemen SDM itu di penetapan kinerja individu gitu ya. Ya, jadi yang benar itu adalah LPE yang tadi ya. Itu adalah inovasi kita ya di pengungkit 5 ya. Laporan layanan pengaduan elektronik seperti itu. Jadi LPE itu merupakan layanan terintegrasi ya, terpadu ya. Dia meliputi kalau Bapak Ibu buka tuh di layanan LPE itu ada menu pengaduan, itu meliputi pengaduan yang sifatnya fraud, layanan, operasional, kode etik dan benturan kepentingan dan lain-lain ya. Kemudian ada menu gratifikasi untuk menyampaikan pengaduan gratifikasi. Kemudian ada juga link ke SIPANDU dan WISE ya. Jadi dia terintegrasi seperti itu. Kemudian yang soal ini ya, ini ada yang benar itu adalah Sadarisiko ya, Sadaris ya. Sadaris itu memang upaya kita untuk sejak awal itu kita meningkatkan kesadaran kita di APK untuk memitigasi resiko. Jadi dengan menuangkannya itu item-item risiko itu dalam kerangka acuan kegiatan gitu ya. Jadi kita berharap ini udah kita bisa budayakan gitu ya. Jadi setiap PIC kegiatan itu seyogyanya menyantumkan itu dalam hajatan mereka, kegiatan mereka. Apa-apa risiko yang perlu dimitigasi gitu terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud seperti itu. Demikian Mas Anang. Siap, terima kasih Pak Supri, super sekali. Mohon izin dilanjut lagi ya Mas Anas, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan selanjutnya, kita lihat. Go. Salah satu titik rawan terjadinya fraud dan potensi benturan kepentingan pada Direktorat KPK yang telah dipetakan dalam nota dinas Direktur nomor MD4A 2021. Apa itu? Apakah pengajuan lembur, pelaksanaan MONEF, pemenuhan permintaan narasumber, atau penyusunan neraca dan catatan laporan keuangan audited? Silakan Bapak Ibu. Ini agak panjang pertanyaannya, jadi pelan-pelan dipahami. Waktunya cukup panjang. 4, 3, 2, 1. Atau kayaknya belum awur dulu. Kalau udah mau selesai tapi belum tahu di awur. Oke, kita lihat leaderboardnya. Waduh, terjadi pergoncangan dunia. Luluh semua tadi yang leaderboardnya. Ria jatuh kemana nih? Jauh sekali ya. Mas Teguh ini Mas Teguh Salep kan ya? Mas Teguh. Ada leaderboardnya baru lah. Siap. Monggo Pak Ferry kalau ada tambahan lagi. Oh, ini Pak Supriyadi masih. Masih Pak. Oh iya, masih Pak Supri ya, maaf, sorry. Ini Mas Anang. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan ada ND4A gitu ya. Saya pribadi sih kalau misalnya mendengar ND ini kan kalau bagi kita itu mungkin tidak begitu familiar ya, ini ND ini. Cuma kan kita bisa nalar aja gitu ya. Nalar aja terkait dengan titik rawan fraud itu apa gitu ya. Kan ada pengajuan lembur, pelaksanaan MONEF, kan, pemenuhan permintaan narasumber gitu ya.
Nah, kalau penyusunan neraca dan caleg ya. Jadi memang kelihatan ini tentunya bisa kita nalar ya. Yang tidak tepat itu adalah penyusunan neraca dan caleg gitu, seperti itu ya. Yang tidak termasuk dalam titik rawan yang terjadinya fraud gitu ya. Seperti itu. Karena kalau untuk penyusunan neraca dan caleg itu sepertinya ya kalau kita salah tipu aja, ntar kan ditemukan tuh oleh teman kita yang merekol gitu ya. Kemudian juga ntar Irjen juga akan menemukan itu gitu ya, dan seterusnya, dan tidak ada titik fraudnya di situ. Ya, jadi yang lazim di kita itu adalah ya pengajuan lembur, Bapak Ibu semua kita ngisi lembur gitu ya, padahal kita belum tentu kita mengajukan lembur gitu ya, hanya sambil nonton video gitu ya. Grup gitu, juga lembur gitu ya, itu masa lalu lah itu ya. Betul. Tidak perlu sekarang sudah tidak, Pak. Sekarang tidak gitu ya. Siap. Terima kasih Pak Supri. Ini pertanyaan salah satu yang sangat bagus ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan di sini tidak hanya murni hafalan gitu Bapak Ibu, lihat di materi, di search ada, tapi ada juga yang harus untuk yang bisa di logika, bisa kita analisis gitu. Jadi bagus sekali pertanyaan dan penjelasannya. Terima kasih Pak Supri. Lanjut, kita izin Bapak Ibu, Mas Anas. Pertanyaan selanjutnya. Kewajiban ASN Kemenkeu apabila menerima pemberian sebagaimana dimaksud soal nomor 6. Wah, soal nomor 6 ini yang soal nomor 6 ini pemberian dalam bentuk uang, barang, komisi, dan lainnya ia dilakukan tanpa menggunakan sarana elektronik. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Mas Anas mungkin bisa dilihatkan leaderboardnya. Atau sedang ada lagi, ya Allah. Siap, mungkin. Oh ya, siap. Refresh ya Pak Feli ya? Kalau kayak gini ya? Nggak apa-apa kan ya? Pak Ferry, mohon izin. Itu di close nggak bisa, Mas Anas? Aman. Oh, siap. Nah, aman, refresh, jangan di close. Refresh aja. Oh ya, sudah masuk. Enaknya kuisis begitu dia, refresh doang. Waduh, geser lagi nih. Ini Mas... Oh iya, teman-teman juga gini Mas Anang, teman-teman juga kalau ada kesulitan kayak tadi ini di gadgetnya masing-masing tiba-tiba stuck, refresh aja, jangan ditutup, refresh aja. Jadi nanti berlanjut. Siap. Jadi masih tersimpan ya cache-nya, atau cookies-nya itu ya. Oke, siap. Jadi sangat enak ini fasilitasnya Quizy ini. Dan ini kita lihat ini terjadi pergeseran lagi. Ini Mas Aji TU ya? Betul, Aji TU tuh. Haji Darmaji. Luar biasa ini. Ini kalau nanti juara 1-2 Mas Aji sama Mbak Ria baru menarik ini Pak Ferry. Oke. Tapi kok nomornya 47 ya? Aji. Oh iya. Mungkin ya? Betul ya. Siap. Aji. Oh ya mungkin. Bisa. Jadi ya. Oke, siap. Karena ada kepala seksi kan, ada kepala seksi. Betul. Pak Supri mungkin ada penjelasan lagi? Silakan Pak Supri. Oke, baik ya. Kewajiban ASN ya, teman-teman ya, apabila menerima pemberian ya, itu ada beberapa pilihan ya, kecuali gitu ya. Tentunya yang tidak kecualinya adalah memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu tidak termasuk ya. Nah, kalau yang kewajiban ASN ini dalam menerima pemberian ini dia termaktub di dalam pasal 2 ayat 1 PMK nomor 7 tahun 2017 ya. Itu tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Ya, itu dinyatakan itu ya. Kewajibannya apa? Yang pertama itu menolak, kemudian yang kedua itu melaporkan penolakan kepada UPG atau unit pengendali gratifikasi, dalam hal ini UKI gitu ya. Kemudian melaporkan penerimaan dimaksud yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK gitu ya. Itu
bunyinya begitu di PMK itu pasal 2 ayat 1 PMK 2017 ya, tahun 2017. Nah, kemudian di sini ada itu bagian yang perlu mungkin saya sharing ya, itu melaporkan penerimaan dimaksud yang tidak dapat ditolak ya. Nah, kalau yang tidak dapat ditolak itu ada penjelasannya lagi tuh di PMK dimaksud, yaitu di pasal 2 ayat 2-nya itu dijelaskan tuh, yaitu gratifikasi yang ditolak itu, yang tidak dapat ditolak itu merupakan gratifikasi yang memenuhi kondisi, antara lain tuh gratifikasi tidak diterima secara langsung. Ya, kemudian ada pemberi gratifikasi tidak diketahui, ujuk-ujuk kita datang menerima gitu ya gratifikasi, kemudian penerima gratifikasi ragu nih dengan kategori gratifikasi dimaksud ya, jadi kita tuh pas saat menerima itu ini gratifikasi atau tidak ya, kita terima dulu gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian ada kondisi tertentu yang memang tidak mungkin kita tolak ya, dalam prakteknya memang kita kelihatan agak sulit kita menolak ya. Seperti itu ya, misalnya dapat menimbulkan rusaknya hubungan baik antar institusi gitu ya, jadi perlu waktu kita untuk mengklirkan itu ya, jadi nggak ujuk-ujuk kita menolak gitu, mungkin dia tersinggung ya, karena kita belum banyak hal yang mungkin harus kita klarifikasi terkait dengan pemberian itu ya, dan seterusnya. Seperti itu Mas Anang. Siap, terima kasih Pak Supri. Super, tapi kita lanjut pertanyaan berikutnya karena waktu juga sudah mepet. Silakan Bapak Ibu. Berikut adalah jenis gratifikasi yang wajib. Kali ini wajib dilaporkan tanpa kecuali. 1. Hadiah langsung undian dari koperasi berkendaraan, atau konsumsi makan siang dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga, ataukah kado pernikahan senilai 750.000. Ataukah opsi keempat, hadiah apresiasi dari Bank Payroll berupa LED TV 55 inch untuk keperluan kantor. Ini opsi D ini menarik bagi saya karena saya sangat suka nonton film, serial. Jadi kalau ada LED TV 55 inch, oke, waktu habis. Leaderboardnya apakah terjadi perguncangan lagi? Waduh, putar balik lagi nih. Dahsyat ya. Masih banyak yang salah ya ternyata ya. Gimana Pak Supri mungkin penjelasannya Pak? Masih banyak yang milih opsi C, kado pernikahan. Pak Supri mohon izin. Ya, baik Bapak Ibu semua, ini memang soalnya dibuat seperti jebakan gitu ya. Memang kan selama ini kita sering yang kita dengar ya, itu terkait dengan gratifikasi itu yang sering kita dengar di kita itu adalah pemberian kado pernikahan gitu ya. Ya. Seperti itu. Kalau kita menikahkan anak kita atau kita nikah gitu dapat pemberian kado, itu bagian dari gratifikasi. Tapi di sini kan di soal ini disebutkan kado pernikahan dari rekan kerja. Nah, rekan kerja kita itu kan ya maksudnya teman akrab kita yang tidak punya hubungan kepentingan selain persahabatan saja, seperti itu ya. Bukan misalnya dari kolega kita gitu ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi jadi hadiah yang tentunya yang dilaporkan itu adalah yang hadiah apresiasi dari Bank Payroll ya, itu mitra kerja unit kita ya, seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Supri ini. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati, ada pertanyaan jebakan dan seperti kita lihat di leaderboardnya ini. Terima kasih Pak Supri. Pertanyaan super. Jadi sekarang sudah tidak tertebak ini siapa yang pemenangnya nih hari ini nih. Biasanya kan kalau nggak Stephen atau Mbak Ria atau kemarin Mbak Dona. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi banyak yang terguling, banyak yang terpeleset ini sepertinya. Jadi hati-hati Bapak Ibu masih punya kemungkinan untuk memenangkan kali ini gitu ya. Oke, kita lanjut Mas Anas. Ini Mas Anang nanti dengan Pak Ferry ya. Siap. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permen Pan RB Nomor 10 Tahun 2019.
suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat merupakan pengertian dari opsinya ada 4: peningkatan sistem manajemen SDM, penerapan tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja. Oke, waktu habis. Yang tampil di layar kepotong ya. Iya. Panjang soalnya ini yang pengukit 6. Betul. Wah, ini semakin teracak lagi nih Mas yang. Wah, tapi masih banyak yang betul ya, luar biasa. Bapak Ibu. Wah, ini Bu Ambar nih. Jadi apa namanya? Jadi naik nih peringkat 1. Karena dibilang penyusunan neraca bukan fraud kali ya. Mana Moritz ini? Mana Moritz? Oh iya Pak Moritz, ini kemarin Saya lagi nggak konsen. Jauh di bawah. Diwakilkan sama Bu Ambar mungkin, jadi PKB sudah wakilnya ya Pak Moritz. Ya, siap. Ini sudah masuk ke pertanyaan pengukit 6 ya? Lanjut aja Mas. Lanjut dulu ya, siap. Silahkan. Iya, ini kan cuma ini peraturan doang, nggak usah dikomentari. Betul. Bapak Ibu silahkan. Direktorat APK senantiasa berkomitmen melayani dengan tuntas secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pertanggungjawaban APBN secara akuntabel. Seluruh pelayanan Direktorat APK berbiaya 0 atau gratis. Kalimat tersebut merupakan standar pelayanan yang dituangkan dalam maklumat layanan A atau janji layanan atau foto layanan atau katalog layanan. Monggo, maklumat, janji, moto, atau katalog. Rp0. Kemarin sudah sering ini dibahas sama Pak Ferry sama Mas Anas. Ya, kita lihat apakah terguling lagi leader-nya. Oh siap, ini yang betul ya pasti masih gambar ini si Belimade. Ya siap, masih ada Mbak Ria, Mbak Dona masih ada di 4 besar. Oke siap. Siap. Ada Mungkin penjelasan dulu atau sedikit lanjut? ya Mas Anang. Oh siap. Sedikit aja deh Mas Anang. Jadi yang tadi disampaikan itu adalah bagian dari janji layanan. Kalau maklumat di bayangan teman-teman adalah maklumat itu semacam pernyataan gitu ya. Pernyataan bahwa kita siap melayani. Itu maklumat. Bahasanya gitulah. Siap melayani gitulah bahasanya ya. Jadi dan ketika melayani itu kemudian apabila tidak melayani dengan sesuai ketentuan, maka kita siap menerima sanksi. Gitu ya. Nah, sanksinya itu bukan kepada Bapak Ibu ya, tapi sanksinya itu nanti berupa rewardnya adalah berupa pemberian penyuluhan secara optimal gitu ya, one on one meeting bahasanya gitu ya. Jadi itu merupakan reward kepada pelanggan gitu ya, kepada yang menerima layanan apabila layanan Direktorat APK itu tidak memuaskan gitu ya, atau tidak sesuai ketentuan bahasanya gitu ya. Itu maklumat layanan. Nah kalau moto layanan sudah sama-sama ini ya, sudah sama-sama hafal ya, bersih, jujur, melayani. Sedangkan katalog layanan itu adalah yang berisi seluruh layanan-layanan beserta informasinya. Entah itu jangka waktu penyelesaian. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu nih katalog layanannya nih. Jadi ketika ditanya berapa lama sih layanan HIDJPB, berapa lama sih layanan penyuluhan SAI, atau berapa lama sih layanan keterbukaan informasi publik, itu ada dalam katalog layanan. Demikian Mas Anang. Siap, terima kasih Pak Ferry. Jadi Bapak Ibu ya bisa dibedakan ini, apa itu maklumat, janji, moto, katalog berbeda. Siap, mungkin kita lanjut Mas Anas. Pertanyaan selanjutnya ini. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai terpeleset. Layanan Direktorat APK terdiri dari opsi A, layanan rekonsiliasi online, layanan keterbukaan informasi publik, layanan tata usaha Direktorat APK, atau B, layanan rekonsiliasi online, penyuluhan SAI, layanan informasi kepegawaian, atau C, keterbukaan informasi publik, informasi kepegawaian, layanan tata usaha, ataukah D, penyuluhan SAI, layanan tata usaha, atau layanan informasi kepegawaian. Masih 10 detik, 8,
Ayo, yang belum menjawab, kalau belum tahu, award dulu siapa tahu betul. Oke, waktu habis. Kita lihat Mas Anas ini leaderboardnya gimana. Ini pertanyaan tinggal dikit ini. Masih Bu Ambar, Mbak Ria naik lagi. Tapi Steven sudah nggak terlihat lagi. Di mana Steven? Dikit lagi loh Steven. Jadi juara ini Steven di bawah ya. Itu tadi bilang cocoknya dengan model yang kemarin. Yang dituntasin sekalian gitu. Kadang-kadang ini ya. Gitu. Beda-beda orang. Ya, betul ya. Preferensinya orang beda-beda. Sayang ini padahal. Pak Ferry, apa ada yang perlu ditambahkan? Iya, ini masih belum ajak menurut saya ya, belum ajak dalam pengertian ini ya. Sekali lagi mungkin layanan Direktorat TPK itu hanya 5 saja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah layanan Hai DJPB APK ya. Kemudian yang kedua itu ada layanan rekonsiliasi online. Itu yang e-rekon ya, online. Kemudian yang ketiga itu ada layanan penyuluhan SAI. Yang keempat ada terbukaan informasi publik. Dan yang terakhir adalah layanan tata usaha. Ini aja Bapak Ibu ya. Dan itu tadi kayaknya ini dengan layanan informasi kepegawaian kayaknya tadi. Ada beberapa yang itu yang salah di pilihan-pilihan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya, fokus di 5 layanan ini. Insya Allah tidak terjebak dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Pak Ferry. Lanjut Mas Anas ini. Tinggal beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu, hati-hati ini. Teman-teman. Salah satu inovasi yang dimiliki di Direktorat APK adalah aplikasi Sikri. Wah, ini kami ini yang disalep. Apakah kepanjangan dari Sikri MP? Nggak boleh salah nih ya. Harus nggak boleh salah. Kalau masih salah berarti sosialisasinya masih kurang. Waduh, siap. Kalau sosialisasi masih kurang itu artinya perlu traktir teman-teman se-APK. Wih, ini saya serahkan ke pimpinan nih. Semacam syukuran sebenarnya kan, syukuran gitu. Apa kalau istilah ada bayi itu kan berarti dikasih karena nama ya Pak ya, tidak ada bubur. Iya, ada ini. Pancaan lah. Undang-undang. Iya, bubur dulu, bubur. Oh ya, bubur lemak katanya. Siap. Ini nanti saya serahkan ke pimpinan ini yang merespon. Siap, bagaimana kita lihat leaderboardnya? Kebanyakan sudah betul, alhamdulillah. Betul. Publikasinya ya. Tapi lihat leaderboardnya, masih Bu Ambar, masih ada Mbak Ria juga. Oke. Lanjut aja ini mah. Ya, siap. Aman. Jelas, aman. Bagus. Apakah BAS Mobile Online diresmikan oleh Menteri Keuangan pada rapat kerja kerja nasional akuntansi oleh Ibu Menteri Keuangan? Pada Rakernas tahun berapa? Pertanyaannya Bapak Ibu. BAS Mobile aplikasi BAS Mobile diresmikan tahun berapa? Ayo siap. Ini saya ingat ini karena tahun pertama saya masuk ke APK ini ikut jadi panitia Rakernas. Apakah ini? Ayo silahkan. Nostalgia ya Mas Anas ya. Nostalgia betul. Ya, yang ada burungnya ini, logo burung. Ya. Betul, siap. Logo burungnya udah hilang sekarang. Satu, waktu habis. Iya. Wow. Bergeser. Ini Beli Krisna menyalip. Masih banyak yang terjebak ini Pak Ferry. Bagaimana? Iya, nggak apa-apa sih. Karena tahun ya. Siapa yang ingat tahun kalau ditanya? Sebenarnya sih nggak perlu sampai ini ya. Nggak perlu sampai tahun lah. Ya tahu lah pasti sudah Rakernas. Dan yang penting untuk Bapak Ibu pahami adalah substansi ya, lebih ke substansi nanti ya. Kalau tahun kita masih maklumi lah, Oke. Ya, masih wajar ya. Betul. Jangan terlalu kita mengulik masa lalu. Iya, ada yang milih 2018 Mas Anang. 2018 sebenarnya memang juga ada launching gitu ya, tapi itu untuk BAS Mobile saja. Gitu ya, BAS Mobile saja.
Nah, di 2019 baru ada launching Bas Mobile tambah online. Nah, Online. gitu. Oh, siap. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Bas Mobile dan Bas Mobile yang versi online. Untungnya nggak ada yang milih 2021 ya. Ya raker aja belum. Siap, alhamdulillah. Oke, lanjut Mas Anas. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Yang bukan merupakan indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. Apakah standar pelayanan, atau B, budaya pelayanan prima, atau C, sistem pelayanan terpadu, atau D, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu yang bukan. Hati-hati, dicermati. Pertanyaannya singkat, tapi bisa jadi menjebak lagi seperti sebelumnya. 10 detik lagi. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dipikir logiknya lah ya, sebenarnya. Iya, betul Pak. Seharusnya ya. Tidak perlu hafalan lah gitu ya. Iya. Siap. Ini kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, oh relatif betul semua berarti kalau nggak ada pergoncangan begini ya. Ini sudah mulai dikuasai kepala seksi semua ini. Oh iya, ini Pak Blimade Krishna ini ya? Beli Krista. Beli Krista itu. Pak Susilo bukan. Oh, Pak Susilo bukan, ya betul. Bukan ya Pak Susilo. Oh ya, Bu Pak Susilo. Ini asli kalau Pak Susilo PLKPP nih ya. Pak Susilo PLKPP. Siap. Pak Susilo SA bukan Pak? SA ya? Sorry maaf. Pak Susilo SA. Ya. Siap. Kita lanjut dulu Pak Ferry. Lanjut. Oke, pertanyaan terakhir nih kalau tidak salah ya. Hati-hati Bapak Ibu. Terakhir satu lagi. Berikut ini yang merupakan upaya penerapan budaya pelayanan prima, tapi kecuali pelayanan prima. Pelatihan bagi pegawai internal Direktorat APK, atau B, pemilihan best employee, atau C, pemberian sanksi atas SOP yang tidak sesuai SOP, kemudian survei kepuasan pengguna HI. Ini budaya pelayanan prima, kecuali. Ibu. Orang menjawab, waktu selesai. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, Pak Krisda, Pak Susilo. Ini masih banyak juga yang terjebak ya ini Pak Ferry ya. Iya, masih banyak yang terjebak. Pemberian sanksi atas pemberian lainnya tidak sesuai. Izin mengkomentari ya. Jadi terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik ini, teman-teman, kita mengacu kepada apa yang kemudian ada di indeks tersebut ya, di kriteria atau indikator dari peningkatan kualitas layanan publik. Di pertanyaan sebelumnya itu kan ada 3, ya nggak? Ada standar layanan, ada budaya pelayanan prima, dan yang terakhir adalah penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Jadi ada 3. Kalau 3 ini diunsur gitu kan di masing-masingnya, itu ada masing-masing itu. Ketika kita bilang standar pelayanan, itu berbicara terkait dengan maklumat layanan, janji layanan, ya. Kemudian ada katalog layanan, itu di standar pelayanan. Kalau budaya pelayanan prima, Bapak Ibu, itu adalah terkait dengan bagaimana kemudian meningkatkan secara internal, ya, di sisi internal kita untuk bisa mencapai layanan yang prima. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita ke soal nomor 15, itu kita akan dapati ada 3 yang kemudian itu menjadi bagian dalam rangka upaya meningkatkan atau menjaga layanan prima. Yang satu lagi itu adalah masuk ke penilaian kepuasan terhadap layanan, yakni survei kepuasan pengguna HI, ya. Karena itu kita dinilai lah apakah layanan kita memang betul-betul prima atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kalau untuk layanan ini ya, ini masih cukup
ini ya, cukup menantang ya bahasa pemilihan bahasanya ya. Secara praktis adalah sekali lagi hanya ada 3 di layanan itu, yakni standar layanan, kemudian budaya pelayanan prima, dan yang terakhir adalah penilaian kepuasan terhadap layanan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry penjelasannya. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai kuis edisi kali ini. Nanti untuk ini hasilnya. Pak Made Krisna, Pak Susilo sama Bu Ambar. Ya Ibu, SA sama PLKPP ya. Gimana Mas Anas? Ini hanya untuk sesi yang terakhir, kan belum Oh akumulasi. ya, siap, betul. Ini jadi untuk sesi hari ini tadi Bapak Ibu yang kuis edisi ke berapa ya? 5. Untuk pengungkit 5 dan 6. Jadi ini nanti akan direkap dulu ya Mas ya, digabung dengan yang hasil-hasil dari kemarin. Nanti kita lihat siapa yang individu terbaik dan subdit terbaik. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu ya partisipasinya. Kita memeriahkan sendiri acara kita sendiri, acara kita yang buat sendiri untuk kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Jadi sudah selesai, alhamdulillah. Maaf Mas Anang, ini sesi yang maksud saya selesai kuisnya, betul. Betul, ini maksud saya mau lanjut ke seksi ini ya, pertanyaan yang ditunjuk ya Mas Anas ya, tolong. Kita siap, langsung kita, kalau sudah jam 9 nih. Iya betul, bagi kita cepat saja nanti ya jawaban pertanyaannya. Kita lihat siapa yang terpilih. Oh, Bu Ika dari PPK Bun ya? Iya betul, Bu Ika PPK Bun. Bu Ika, oh sudah open mic, silakan Bu Ika. Iya, bisa enggak ya? Aduh, siap. Nanti kalau nggak bisa nanti dibantu Pak Ferry, Bu Ika. Siap, aman. Monggo silakan Bu, pilih nomor 1, 2, atau 3. 1 aja. 1 aja Bu Ika. Pertanyaannya, tolong sebutkan beberapa implementasi pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang telah dilakukan Direktorat APK atau SPIP, Bu. SPIP ini apa ya? Sistem pengendalian internal. Apakah ada clue-nya ini? Pak Supri? Pak Supri bantuin. Apakah ada clue-nya? Iya. Ini dari satu subdit sendiri ini Pak Supri. Baik, Mas Tenang. Siap. Terima kasih ya. Ini yang soal esai ya, terkait dengan beberapa implementasi ya dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP ya di Direktorat APK. Ini Bapak Ibu semua, Bu Ika ya. Ya ini kita kemarin dalam pembangunan ZI ini kita telah ada penetapan tim pemantauan pengendalian internal tuh salah satunya. Nah ini memang boleh jadi ini belum tersosialisasikan dengan baik ya tapi ini mungkin hanya baru terbatas di tim kemarin yang ikut di pembangunan ZI ya kami informasikan kalau untuk tim pemantauan pengendalian internal itu kita ada penetapannya Kep nomor 20 tahun 2021 itu ya itu koordinatornya itu Bu Mega ya Kasubdit SAP kemudian dibantu oleh saya ya sebagai pengelola pemantauan pengendalian internal itu kemudian ada lagi dibantu lagi oleh Pak Ferry ya dan Mas Jarir itu untuk pengelolaan pemantauan kode etik dan gratifikasi kemudian ada lagi dibantu lagi oleh Pak Mursalim dan Mas Erwin itu untuk pengelolaan pengaduan penanggaran benturan kepentingan. Nah, itu kita udah menetapkan itu Bapak Ibu semua, Bu Ika ya. Pak. Kira-kira Bu yang bisa kita selama ini udah diimplementasikan kalau yang Ibu cermati gitu ya terkait dengan pengendalian internal di kita ya. Tadi kan udah ada di soal-soal ada disebutkan juga ya.
yang berbau-bau risiko itu semua kan bagian dari apa? Bagian dari SPIP ya. Penetapan tim pengelola risiko, itu ada timnya juga gitu Bu ya. Apalagi kira-kira Bu? Sebutin aja kira yang intinya dia pengendalian internal lah gitu ya, pencegahan dari mitigasi risiko dari pelanggaran-pelanggaran gitu. Ya, dari apapun, dari Oh, apapun Bu. Iya Bu. Ini apa mengawasi kedisiplinan pegawai kali ya, Pak? Ya, Wah, bisa. betul Bu. Betul. Siap. Iya, disiplin pegawai, kode etik gitu Bu ya. Pelanggaran terhadap kode etik ya, pemahaman terhadap mungkin kewajiban-kewajiban kita sebagai ASN harus. Benar, iya. Bagian dari juga Bu ya, sosialisasi kita sering ya, sosialisasi gitu ya. Ya, sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku mungkin ya Pak ya. Iya, bisa. Ya. Terus kita juga ada pernah Bu, ada penyusunan piagam profil risiko itu ada tuh ya. Ada tuh penyusunan piagam profil risiko ya, penetapan tim pengelola risikonya ada juga ya. Penandatanganan akta integritas itu Pak. Iya, bisa, itu bagian dari itu juga ya. Itu Bu. Oke, baik. Kita kan kadang-kadang ada ini Bu ya, mitigasi risiko misalnya untuk bencana kan ada ya. Oh iya, ini ya, kita pernah simulasi gempa gitu ya, kebakaran ya, itu bagian dari itu juga ya. Siap ya, bagus sekali ya, betul. Banyak tadi Pak Supri ya. Cukup berarti Pak ya jawabannya ya. Cukup mewakili lah ya. Terima kasih ya. Ya, makasih Bu Ika, Pak Supri. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Anas. Set. Siapa ini? Pak Syahrul dari Baibun ya. Masih monitor ataukah sudah join Zoom yang lain Pak Syahrul? Mohon izin Pak Syahrul. Izin Pak Syahrul lagi tapping video Pak Dirjen. Oh siap. Lagi ada keperluan rakernas ya. Mungkin lanjut lagi Mas Anas. Mbak Nini ya. Dari SA ya. Mbak Nini masih monitor atau sudah join Zoom yang lain? Ya, halo Mas. Mbak Nini, silahkan masih. Ya, siap. Alhamdulillah akhirnya terdengar. Oke, kita lanjut. Nomor berapa Mbak Nini? Nomor 2 atau 3? 3. Nomor 3. Silakan Mas Anas. Klik. Jelaskan Mbak Nini indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat APK. Indikator pelayanan publik sepertinya tadi sudah ada. Tadi sudah dijelaskan. Betul. Ayo Mbak Nini, ingat nggak? Barusan aja tadi saya jelaskan itu. Indikatornya ada 3 Pak. Standar Betul layanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Super. Ya, yang budaya pelayanan prima itu lebih ke internal ya Pak. Betul. Meningkatkan kualitas pegawai. Kemudian yang penilaian kepuasan terhadap pelayanan itu ada survei-survei misalnya melalui HIDJPP. Sedangkan untuk yang standar layanan terkait maklumat. Maklumat ya. Maklumat layanan ya. Super sekali, terima kasih Mbak Nini. Mbak Ferry mungkin ada yang... berarti hafal dia. Iya, betul. Cukup ya, ini sudah jelas sekali ya Pak Ferry ya? Cukup, jelas banget. Siap. Lanjut kita berarti ya, Mas Anas ya. Terima kasih Mbak Nini ya, super sekali jawabannya. Kita lihat lagi siapa yang beruntung terakhir untuk hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. BPK pun lagi nih. Belum muncul. Kayak pengawasan sih ini ke Pak Zaitun ada. Pak Zaitun yang muncul. Oh ya Pak Zaitun. Pak Zaitun masih monitor. Pak Zaitun mohon izin.
Di sini masih ada ya usernya di aplikasi Zoom. Halo? Nggak monitor kali. Oh, Oh mungkin iya, sudah. putar aja ya Pak ya. Ada double Putar zoom aja, mungkin ya. putar aja. Oke, yang lagi. Ya, double zoom. Ya. Dua satu. Syahrul lagi. Tadi belum guys. Pak. Ini kayaknya menuntut Mas Syahrul ini. Betul. Menuntut Mas Syahrul ini. Menuntut Mas Syahrul dia. Syahrul sama tadi Bu Ika. Sama Mbak Nini ya. Nanti kepilih lagi. Oke. Pak Edi dari Salak. Pak Edi masih Ya, monitor silakan. atau? Ya, masih Mas. Oh, masih Pak Edi. Silakan Pak Edi. Berarti tinggal satu pertanyaan Pak Edi. Ya, nggak bisa milih nih, nggak bisa milih. Nggak bisa memilih. Iya, Mas. Tapi kalau bisa milih, pilih pertanyaan yang tadi aja barusan dijawab. Ini juga nggak susah kok. Ini nggak juga susah. Silakan, yuk. Mohon izin Pak Edi nih, jelaskan perubahan sebelum dan sesudah layanan penerapan inovasi aplikasi BAS Mobile. BAS Mobile online yang tadi diresmikan tahun 2019. Monggo silakan Pak Edi. Iya, Mas. Perubahan apa itu? Aplikasi BAS Mobile ini adalah aplikasi yang dapat digunakan stakeholder yang berisi daftar verifikasi, bahkan akun standar yang disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadi ini nanti dari korban sebelum dan sesudah layanan penerapan inovasi aplikasi BAS Mobile adalah akses dapat dilakukan secara mudah, kemudian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, kemudian stakeholder dapat memperoleh informasi BAS melalui gadgetnya masing-masing. Siap. Iya. Luar biasa. Bagaimana Pak Ferry? Betul banget. Ini mah nggak usah ditanya lagi. Siap, Ya, luar siap. biasa lah. Siap. Saya terus terang menggunakan juga aplikasi BAS Mobile. Ya sangat bermanfaat lah untuk kehidupan pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Iya, iya. Terima kasih. Oke, saya kira demikian ya Bapak Ibu ya. Pak Ferry, Pak Supri, atau barangkali ada yang perlu disampaikan lagi? Nggak ada sih ya. Surveinya mundur ya, surveinya mundur Bapak Ibu ya. Jadi mungkin karena surveinya mundur, otomatis pemaparannya juga mundur. Perkiraan itu kemungkinan besar di bulan Oktober. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan diri gitu ya bahasanya ya. Sebenarnya sih bukan untuk penilaian seperti yang pernah disampaikan Mas Anang juga ya kalau tidak salah, terus siapa ya teman-teman yang lain. Bukan dalam rangka mempersiapkan penilaian, tapi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kita sebagai organisasi gitu ya, untuk sama-sama memahami apa yang sedang terjadi di organisasi dan kemudian bagaimana caranya untuk tadi meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan. Jadi di episode-episode berikutnya mungkin nggak kuisis lagi ya, tapi mungkin nanti kita akan battle per subdit gitu ya. Wah, itu akan lebih seru lagi nih Mas Anang. Kita akan bikin battle per subdit ya. Ya, pagi-pagi kita battle per subdit. Jadi nanti akan ada misalnya 3 subdit, baru kemudian nanti ada babak final. Jadi permainannya nanti ada 3. Kan Spotlight ini bisa 9 ya. Jadi nanti bisa 9 orang dengan raise hand gitu kan. Siapa ya? Itu siapa Ferry ya? Pak Ferry. Monitor Pak Ferry. Oh iya, bagus. Jadi yang disampaikan Pak Ferry tadi sangat cepat, yang lainnya ya komentar aja gitu. Oh, siap. Pak Ferry mohon izin putus tadi nyambung. Pak Ferry. Pak Ferry putus ya, tadi putus ya, aduh banyak ngomong tapi putus ya. Tapi terakhir aja sih Pak. Ya, tadi. Saya tethering padahal, tapi tadi habis itu ditelepon ya, habis ditelepon ya udah putus lagi tetheringnya. Jadi udah ada bocoran nih untuk selanjutnya ya. Siap. Udah ada Siap. battle, kita battle. Bisa jadi battle head to head
beberapa kasus Head dulu to head. ini menarik ini. Ini yang sebenarnya saya nantikan ini Pak. Kenapa? Karena biasanya kan paling nggak ada turnamen volley ya, satu APK gitu ya. Iya. Rasa kompetisinya ya untuk saling mengenal juga kan gitu ya Pak Ferry kalau ada acara seperti ini ya. Siap. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Supri juga, kemudian Mas Anas, Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk hari ini. Semoga ini apa yang telah kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat untuk usaha kita mewujudkan ZI, tapi juga bermanfaat bagi kita masing-masing individu dan juga organisasi supaya menjadi organisasi yang lebih baik ke depannya begitu. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf ini cukup melenceng dari waktu yang seharusnya, mengganggu memotong pekerjaan Bapak Ibu. Saya pribadi mengucapkan maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah yang tidak disengaja atau disengaja. Kemudian terima kasih juga dari tim sekretariat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sekali lagi. Saya kira itu. Mohon izin Bapak Ibu kita lanjut untuk episode berikutnya di hari esok. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat sekalian.